Halo adik-adik semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video keempat ini kita akan masih membahas tentang topik termokimia. Jadi di video bagian keempat ini kita akan belajar untuk menentukan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas ya cara untuk menentukan delta H reaksi berdasarkan eksperimen dengan menggunakan kalorimeter. Nah, next di video kali ini kita fokus ke hukum Hess. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ya definisinya. Untuk hukum Hess itu sendiri, hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal atau zat-zat reaksi atau reaktannya dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksinya atau produknya dari suatu reaksi dan tidak tergantung pada bagaimana jalannya reaksi tersebut. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa nilai perubahan entalpi itu tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi nggak melihat itu prosesnya melewati entah berapa proses, tetap nilai perubahan entalpinya tergantung pada keadaan awal, reaktan, dan produknya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dulu contoh dari perhitungan sederhana untuk hukum Hess. Jadi, kita umpamakan ya, ada reaksi dari A menjadi D. Jadi, reaksi dari A menjadi D ini bisa juga ternyata dipecah menjadi reaksi A menjadi B, selanjutnya B menjadi D. Nah, dari A menjadi D itu dinyatakan perubahan entalpinya delta H1, berikutnya A menjadi B dinyatakan sebagai delta H2, dan B menjadi D dinyatakan sebagai delta H3. Nah, dari diagram di sini kita bisa lihat ya bahwa keadaan awalnya adalah A, jadi reaktannya adalah A, dan D-nya adalah keadaan akhir atau produknya. Maka, dari perubahan dari A menjadi D yang kita lambangkan dengan delta H1 itu nanti ketika dia dipecah menjadi dua jenis reaksi yang proses awalnya dari A menjadi B dinyatakan dengan delta H2, dari B menjadi D dinyatakan dengan delta H3, maka delta H1 akan sama dengan delta H2 plus delta H3. Jadi itu persamaan untuk menentukan perubahan entalpi dari A menjadi D. Nah, gimana kalau ini reaksinya kita pecah yang lebih panjang ya? Ini yang awalnya A menjadi B1 dulu, menjadi C, berikutnya menjadi D, di mana dilambangkan dengan masing-masing delta H4, delta H5, dan delta H6. Maka perubahan delta H1 itu bisa dibuat juga dalam persamaan delta H4 ditambah delta H5 ditambah delta H6. Jadi kita dapat dua persamaan kalau reaksinya ternyata bisa dipecah menjadi beberapa reaksi. Maka dari dua persamaan di sini karena delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3, maka kita bisa substitusi dulu nih. Kita dapat persamaan baru, maka delta H2 plus delta H3 akan sama nilainya dengan delta H4 plus delta H5 plus delta H6. Nah, seperti itu perhitungan sederhananya. Jadi tergantung pada nanti soal yang diketahui seperti apa. Nah, untuk menentukan nilai perubahan entalpi dari suatu reaksi itu kita bisa lihat dari beberapa jenis soal yang ada. Nah, jenis soal yang pertama ini seperti yang diberikan contoh di awal, yaitu dengan menggunakan diagram siklus. Jadi di soal di sini adik-adik bisa lihat yang ditanyakan adalah dari siklus tersebut tentukanlah perubahan entalpi reaksi dari CaO plus H2O menjadi CaOH 2 kali. Jadi yang ditanyakan itu adalah nilai delta H3-nya. Berapa nilainya? Nah,
Sedangkan yang diketahui di diagram itu nilai delta H1 dan delta H2-nya sudah ada. Jadi gampang ya. Dari diagram di sini kita bisa buat persamaan bahwa reaktan di awal itu ada di sini ya, Ca plus H2 plus O2 menjadi CaOH 2 kali yang dinyatakan dengan delta H-nya adalah delta H2. Jadi nilai delta H2 ini akan sama dengan, yaitu dipecah menjadi delta H1 plus delta H3. Nah, jika yang ditanyakan di soal adalah berapakah nilai delta H3, maka kita ganti persamaannya menjadi delta H3 sama dengan delta H2 dikurangi delta H1. Jadi kita masukkan nilainya yang sudah ada di soal ya. Jadi delta H2-nya minus 986 dikurangi delta H1-nya minus 920. Didapatlah, karena minus ketemu minus jadi plus ya. Didapatlah nilai dari delta H3-nya adalah minus 66 kJ. Oke, kemudian untuk bentuk soal berikutnya yaitu dengan menggunakan diagram tingkat energi. Jadi, contoh soalnya seperti ini ya. Jika diketahui diagram tingkat energi berikut, jadi ada beberapa reaksi. Ada reaksi yang tanda panah terpanjang, ini dipecah menjadi dua jenis reaksi. Nah, kalau yang ini gampang. Tinggal adik-adik lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini adalah hitunglah delta Hc dari SO2. Jadi, delta Hc itu kan pembakaran ya. Jadi, pembakaran SO2 plus O2 menjadi SO3, berarti yang ditanyakan adalah tanda panah yang paling pendek. Yang ini ya. Nah, berarti tanda panah yang paling pendek ini didapat dari selisih tanda panah yang paling panjang, yang nilainya di sini sudah diketahui ya, minus 345,2 kJ dikurangi tanda panah yang kedua nih, yang nilainya kita baca ke samping minus 296,9. Jadi minus 345,2 dikurangi minus 296,9, kita dapat nilai delta H untuk pembakaran SO2 adalah minus 48,3 kJ. Gampang ya? Jadi adik-adik tinggal masukkan angkanya, itu kita dapatlah nilai minus 48,3 kJ. Oke, untuk contoh soal berikutnya yaitu dengan menggunakan susun reaksi. Jadi di susun reaksi di sini diketahui ada reaksi pertama 2Al menjadi Al2O3, delta H-nya sudah diketahui, reaksi kedua juga sudah diketahui. Yang ditanyakan hitunglah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi 2Al plus Fe2O3 menjadi Al2O3 plus 2Fe. Nah, itu yang ditanyakan reaksi. Jadi, kita fokus untuk melihat apa yang diketahui yang ditanyakan di soal. Jadi, yang ditanyakan di soal adalah 2 aluminium menjadi Al2O3. Nah, kita lihat reaksi yang berkaitan di sini adalah reaksi yang pertama ya. Nah, kita lihat posisinya aluminium posisinya sudah sama-sama di reaktan. Berarti itu kita tidak perlu membalik reaksinya. Al2O3 juga posisinya sudah ada di produk. Nah, berarti reaksinya tidak perlu kita balik. Dan kita lihat juga jumlahnya. Kalau jumlahnya sudah sama, koefisiennya sama, yaitu sama Al-nya 2, Al2O3-nya 1, berarti kita tinggal salin reaksinya ke bawah. Ya, tinggal disalin aja reaksi yang ada di pertama itu. Oke, berikutnya yang kedua, kita lihat Fe2O3. Fe2O3 posisinya ada sebagai reaktan. Tapi yang diketahui di soal, di reaksi yang kedua, posisi Fe2O3 itu adalah di kanan atau sebagai produk. Dan jumlahnya 1. Jumlahnya sudah sama, tapi posisinya yang berbeda. Maka, untuk menyamakan posisi ini, maka reaksi yang kedua ini harus kita balik. Reaksi yang dibalik, kalau reaksi yang kedua berarti reaktan menjadi produk, produk menjadi reaktan.
Nah, gimana dengan delta H-nya? Nilai delta H-nya itu tetap sama, yang berbeda adalah tandanya saja, yaitu dari minus menjadi plus 821 kJ. Berikutnya kita tinggal jumlahkan reaksinya, yang mana yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Jadi kalau oksigennya jumlahnya sama, kanan kiri bisa disederhanakan, maka kita dapatlah reaksinya setelah dijumlah dan delta H-nya juga dijumlah, dapatlah nilai delta H-nya adalah minus 780 kJ. Oke, next contoh soal berikutnya yaitu menentukan nilai perubahan entalpi jika diketahui di soal adalah nilai perubahan entalpi pembentukan dari reaksi tersebut. Jadi contoh soalnya, hitunglah perubahan entalpi pembakaran dari CH4. Sedangkan nilai delta H pembentukan dari unsur-unsur CH4 di situ sudah diketahui. Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita lanjut, kita buat dulu reaksinya ya. CH4 dibakar, berarti plus oksigen menjadi CO2 plus H2O. Oke, next kita setarakan dulu reaksinya. H2O-nya dikasih koefisien 2, oksigennya juga 2. Jadi, sudah setara ya. Berikutnya, perubahan entalpi itu dirumuskan adalah sigma delta HF dari produknya dikurangi sigma delta HF reaktannya atau pereaksinya. Jadi produknya di sini adalah CO2 plus 2H2O. Berarti kita masukkan nilai delta HF CO2 plus 2 kali delta HF H2O dikurangi delta HF reaksi atau reaktannya. Nah, reaktan ada di sebelah kiri ya. Reaksinya yaitu ada CH4. Berarti kita masukkan nilai delta HF-nya CH4 ditambah delta HF dari O2. Nah, barulah setelah kita dapat ini, kita masukkan angkanya masing-masing. Jadi, delta HF CO2 kita masukkan minus 394 kJ per mol ditambah 2 kali delta HF H2O yaitu minus 242 kJ per mol dikurangi delta HF dari CH4 yaitu minus 84 ditambah delta HF dari O2. Nah, karena O2 di sini adalah unsur, jadi setiap unsur itu tidak memiliki nilai delta HF. Jadi kita masukkan angka delta HF-nya adalah 0. Unsur bebas karena dia bukan senyawa ya. Yang punya nilai delta HF itu hanya senyawa saja. Oke, jadi kita masukkan angka-angka tadi ke perhitungan, didapatlah minus 794 kJ per mol. Jadi kita dapat nilai perubahan entalpi pembakaran untuk CH4 yaitu nilainya sebesar minus 794 kJ per mol. Ya adik-adik, itu demikian tadi contoh dari beberapa soal reaksi perhitungan nilai delta H dengan menggunakan hukum Hess. Nah, di sini ada beberapa soal lagi, adik-adik bisa pakai untuk latihan soal ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video ibu berikutnya.